Pelawak Parto Patrio harus bersyukur memiliki teman-teman seprofesi yang bersedia menjamin agar permohonan penangguhan penahanan dirinya dikabulkan. Berkat jaminan itu, setelah 5 hari mendekam di sel Polsek Metro Setiabudi, akhirnya Sabtu 28 Agustus lalu, ia menghirup udara bebas. Padahal ia adalah seorang tersangka penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Penangguhan itu disampaikan Kanit Sersepol. Yang telah Anda saksikan, Joy dan Delon telah berjuang habis-habisan. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi pemenang? Hari Jumat nanti Anda bisa menyaksikan penampilan mereka dari 2 kafe yang berbeda disiarkan langsung oleh RCTI. Dan pada hari Sabtu tanggal 4 September mendatang, langsung dari Istora Senayan Jakarta, RCTI akan menayangkan reunion show 11 finalis Indonesian Idol serta pengumuman pemenang Indonesian Idol 2004. Selama sepekan ini, Joy dan Delon harus mengumpulkan suara terbanyak lewat polling SMS dan premium call. Pemirsa, dalam rangka ulang tahun tayangan Cek dan Dicek yang ke-7 dan tabloid Cek dan Dicek yang ke-6, kami menggelar kuis SMS ucapan ulang tahun untuk Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik HUT, HUT, spasi, ucapan selamat ulang tahun maksimal 50 karakter. Lalu kirimkan ke 6288. Hadiah akan diberikan kepada 3 orang pemenang. Masing-masing akan menerima 1 buah handphone eksklusif senilai Rp3.500.000 dan uang tunai Rp2 juta persembahan Cek dan Dicek dan Telkomsel Simpatizone. Nah pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali, tapi sebelumnya kita dicek dulu yang berikut ini. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Baru saja selesai berurusan dengan para pedagang Pasar Klewer terkait rencana renovasi total Pasar Klewer Solo, Jawa Tengah, bintang sinetron, produser sekaligus pengusaha Jeremy Thomas tersandung masalah lagi. Juli lalu, Jeremy terpaksa membatalkan keterlibatannya sebagai salah satu investor renovasi Pasar Klewer dengan adanya protes dari para pedagang. Kali ini, Jeremy tersandung masalah hak cipta. Senin kemarin, pria yang biasa disapa Jimmy itu dilaporkan seorang pengusaha AD Z Effendi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran hak cipta. AD merasa keberatan ide yang pernah disodorkan kepada Jimmy selaku produser rumah produksi IVM justru ditayangkan oleh pihak Jeremy tanpa sepengetahuan atau izin dari AD. Kita merasa nggak puasnya begini, karena PNT ini mengusung nama Tenggo. Ya, apapun namanya, tangkis atau tangkal atau itu, kita nggak ada masalah. Yang jelas Tenggonya itu kita tidak bisa tawarkan kepada media televisi lain, sehingga itu yang kita rasa dirugikan. Ya seharusnya kalau memang secara bisnis, kalau dia memang bicara berapa kompensasi yang harus diberikan per episode kan begitu, mungkin ada jalan keluarnya. Yang dituntut kita adalah mempertahankan hak ide gagasan yang kita berikan kepada PNT. Apakah sebelumnya Ade dan pengacaranya sudah mengadakan pembicaraan dengan pihak Jimmy untuk menempuh upaya damai? Sebelumnya saya sudah datang ke sana 2 kali, 3 kali. Yang 2 kali saya tidak ketemu, kemudian yang ketiga saya ketemu. Ternyata tidak ada pembicaraan mengenai bisnis-bisnis. Ada tanggapan serius dari acara ini. Sementara itu ketika dijumpai Cek dari Cek di sebuah acara tadi malam, Jimmy enggan berkomentar menyangkut pelaporan itu. Ia berjanji hari ini akan menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi seputar tuduhan yang ditujukan kepadanya. Perceraian bagi banyak orang sungguh menyakitkan, tapi lain dengan Tia Subiakto. Perceraian dengan suaminya Rudi Hamid seakan melepaskan Tia dari beban yang menyakitkan. Terbukti setelah vonis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan 26 Agustus lalu, Tia langsung mengadakan acara tumpengan di kantornya Jalan Walter Mongonsi di Jakarta Selatan. Berikut keterangan Tia tentang maksud tumpengan yang digelar Senin 30 Agustus kemarin. Sebenarnya jangan disalahartikan kalau ini selamatan untuk perceraian saya, tapi
Artikan saja pemotongan tumpeng ini sebagai awal dari kehidupan saya yang baru, menyandang status single parents. Banyak kalangan yang menduga bahwa perceraian Tia dan Rudi itu karena campur tangan orang tuanya. Benarkah apa yang disangkakan sebagian kalangan itu? Kalau ini kan memang keputusannya Tia sendiri. Kita nggak ada yang mempengaruhi. Apa sesungguhnya yang paling prinsip bagi Tia sehingga memutuskan bercerai dengan Rudi? Pokoknya suatu prinsip yang buat saya paling mendasar dan saya paling marah kalau prinsip mendasar itu disenggol, dan Allah juga tidak menghendaki saya menjadi anak durhaka. Itu aja. Tia juga merasa kurang sepaham dengan pernyataan yang disampaikan Rudi Hamid sesaat setelah putusan dibacakan majelis hakim. Saat itu kepada wartawan Rudi mengatakan tidak yakin bisa menengok anaknya dengan leluasa. Menurut Rudi, ketika masih berstatus suami saja, ia sempat dihalang-halangi Subiakto Priyo Sudarsono orang tua Tia saat hendak menengok bayi keduanya Sri Kandi Larasati yang baru lahir di rumah sakit. Saya tegaskan di sini, saya pada dasarnya tidak melarang. Begitu juga dengan ayah saya, begitu juga dengan ibu saya dan adik-adik saya. Kini apa rencana Tia ke depan? Saya akan menata kembali karir saya dan menata kembali kehidupan saya bersama anak-anak. Dan selanjutnya apabila ada jodoh yang datang menghampiri, kalau memang jodoh, kalau memang Allah menghendaki, saya akan membuka tangan saya lebar-lebar. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover. Pelawak Parto Patrio harus bersyukur memiliki teman-teman seprofesi yang bersedia menjamin agar permohonan penangguhan penahanan dirinya dikabulkan. Berkat jaminan itu, setelah 5 hari mendekam di sel Polsek Metro Setiabudi, akhirnya Sabtu 28 Agustus lalu, ia menghirup udara bebas. Padahal ia adalah seorang tersangka penyalahgunaan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Penangguhan itu disampaikan Kanit Serse Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan Ibtu Sugeng Riyadi kepada wartawan Senin kemarin. Orang yang menjamin Mas Parto itu tidak akan melarikan diri dan tidak mempersulit penyidikan itu banyak. Pertama istrinya, terus tim pengacaranya, terus rekan-rekan kerjanya, mungkin ada 15 atau 20 orang itu yang jamin. Selain adanya jaminan dari mereka, adakah alasan lain yang menyebabkan permohonan penangguhan penahanan Parto dikabulkan? Mungkin dua hal yang prinsip dari pertimbangan kita untuk mengabulkan permohonan penangguhan. Yang pertama itu karena pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap Mas Partonya sendiri itu sudah untuk sementara kita anggap cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kekhawatiran mungkin untuk melarikan diri itu masih bisa kita tepiskan lah. Di sini banyak yang jamin. Hal itu tidak berarti Parto lepas begitu saja. Ia masih dikenai status wajib lapor. Lalu bila berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, Parto harus berurusan kembali dengan pihak berwajib. Meski begitu, salah satu rekan Parto, Eko Patrio, menyambut gembira kebebasan sementara Parto. Pada kesempatan itu, Eko tidak membantah tentang keterlibatan dirinya menjadi salah satu dari sejumlah pelawak yang memberikan jaminan terhadap kebebasan Parto. Apa alasan Eko dan rekan-rekan mau melakukan hal itu? Alasannya sih buat saya Parto bukan hanya sebagai teman, tapi udah bagian dari saudara buat saya. Anehnya, ketika ditanya tentang aktivitas Parto saat ini, keterangan polisi dan Eko justru bertolak belakang. Pihak kepolisian menyatakan Parto saat ini sedang sibuk melakukan pekerjaan yang terbengkalai gara-gara dirinya ditahan. Itulah sebabnya Parto tidak datang untuk melapor ke Polsek Metro Setiabudi pada hari Senin kemarin. Sementara Eko mengatakan Parto justru sedang istirahat total. Dia istirahat, nggak ada kesibukan, nggak ada apa, pokoknya dia istirahat, benar-benar refreshing banget dan ya udahlah, kita nyemang by phone aja. Pemirsa, Jumat malam nanti Anda bisa menyaksikan penampilan dua finalis Indonesian Idol Joy dan Dellen dari dua kafe yang berbeda di Jakarta. Acara ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, pada hari Sabtu nanti Anda juga bisa menyaksikan reunion show yang menampilkan 11 finalis Indonesian Idol sekaligus pengumuman siapa pemenang Indonesian Idol 2004. Acara ini akan disiarkan langsung oleh RCTI dari Istora Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, setiap hari Senin sampai Kamis, Anda juga bisa menyaksikan Indonesian Idol Extra pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
Nah pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Kini saatnya saya Fani Ramasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Dicek. Sampai jumpa.